Hari ini rilis berita Pak Prayogo jual 8,3 juta saham brand. Seru nih dibahas, jangan di skip, tonton sampai selesai ya. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas, dan kita bahas IHSG-nya dulu ya. Si IHSG hari ini menguat, tutupan jadi cuma menguat 0,5% sih, kempes ya. Tutup di 7931.25, candlenya sih masih higher low. Dan sudah bikin high baru, all time high gitu ya. Dan ya, candlenya jadi candle hijau kecil yang meninggalkan shadow atas yang lebih panjang atau lebih gede dibandingkan dengan body candlenya. Makin dekat ke 8000 karena high hari ini sempat sampai ke 7973.98, tutup di 7931.25. Jadi dek lagi ke 8000 lah. Kalau dalam waktu dekat ini ada turun-turunnya ya 7800-an, 7835 itu masih memungkinkan untuk jadi support. Kemudian jika memang benar atau diijabah kemauan si bos bursa, IHSG di harga 8.000 waktu hari ulang tahun HUT RI ke-80 besok tanggal 17 Agustus, berarti tinggal besok nih. Hari bursanya tinggal besok hari Jumat nih ya, tanggal 15 Agustus 2025. Mudah-mudahan nyampe. Tetap stay safe buat yang lagi trading ya. Pasang strategi-strategi jualnya jangan lupa. Intinya jangan lupa jualan kalau udah cuan lah. Gitu ya. Sekarang kita bahas saham yang udah kasih cuan gitu ya. Happy cuan dulu lah kita. Ada satu dulu lah yang mau saya bahas, yaitu si Dooh. Nah, si Dooh ini sempat masuk ke dalam rekomendasi. Masuknya sih kapan ya? Beberapa hari yang lalu dah. Saya ingat saya 2 hari yang lalu apa ya. Dan tadi pagi waktu live Instagram juga saya ingat saya ini sempat dibahas. Jadi kalau misalnya pengen ikutan live Instagram kami, klik aja link Instagram kami ada di deskripsi di bawah tuh. Jadi follow dulu aja supaya dapat notif kalau misalnya live-nya sudah dimulai, gitu ya. Jadi ceritanya hari ini Dooh menguat 8,2%, area belinya di 149 kalau mau swing, stop loss-nya di bawah 135. Udah dikasih cuan tutup di 158 hari ini ya. Tadi sempat naik ke 160 ya. Mungkin yang beli baru tadi pagi itu waktu live trade pagi mungkin belinya buat fast trade ya, happy cuan dulu lah gitu ya. Happy cuan yang udah jualan, yang belum jualan dan tetap masih mau hold, nggak apa-apa juga sih. Selama nggak ke bawah 135 ini masih ada peluang yang cukup besar untuk ke 190-an, mudah-mudahan ke 200. Itu si Doohnya. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang ada di dalam watchlist lah. Pertama ada ASA. Saham yang masuk ke dalam rekomendasi, terakhir masuk ke dalam rekomendasi itu ada list rekomendasi ya, ada di tanggal 14 Agustus. Strateginya adalah ngantri di 870. Jadi udah pernah masuk 2 kali nih. Pertama di 895 strategi belinya, yang kedua di 870. Karena memang sebenarnya area belinya itu ada 3, 895, 870 dan 845. Selama dia nggak turun, apalagi tutup di bawah 825 ya, ini masih berlaku, si setupnya masih berlaku dan strateginya juga masih bisa dipakai. Jadi antriin aja dulu situ, nggak masalah. Stop lossnya di bawah 825 dan targetnya 1060-an, target TP2 di situ tuh. Kemudian saham kedua ada Cleo yang hari ini menguat. Buat yang belum punya barang, kemarin sempat ada strategi ngantri di 585. Belum dapat sih kalau ngantri situ ya, karena low-nya baru di 595 hari ini. Dan sebenarnya ini bagus dengan hari ini tutup di 615 setelah kemarin ada merah-merah ya. Bagus sih ini. Jadi besok kalau misalnya yang belum punya barang, coba antriin di 610, siapa tahu dikasih tuh 610. Boleh stop lossnya tapi tetap di bawah 550 ya, diatur money manajemennya lah. Mudah-mudahan lancar ke 800 dan itu rasionya juga masih oke kok. Dan berikutnya ada CTRA. Strateginya ngantri di 1020 ya, karena hari ini tutupan melemah 0,9% inside bar pattern. Jadi kita lihat besok ada 2 skenario sih. Pertama ngantri tuh di 1020, yang kedua
Kalau ternyata nggak dijemput dan naik ke atas 10.80, besok bisa dibeli ini. Jadi dipantau pagi-pagi buat fast trade ini bisa. Kalau naik atas 10.80 sikat dulu aja nggak apa-apa buat fast trade. Next ada Putra Eral. Nah, si Eral strateginya ngantri di 328 paling nggak ya, atau di hijau-hijau yang bawah itu boleh. Ya paling nggak di 328 lah. Belum dapat barang sih sampai sekarang. Tetap antriin dulu aja nggak masalah. Stop lossnya di bawah 310 ya. Ya itu. Kemudian yang berikutnya ada Bevin harusnya udah dapat barang karena area belinya itu dari 880 sampai berapa tuh, 855 ya. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 850. Mudah-mudahan membal dalam waktu dekat ke depan. Ini buat yang belum punya barang, besok dipantau, benar-benar dipantau pagi-pagi ini ya, dipantau naik ke atas 885 buat yang misalnya ngantri nih, masih ngantri di berapa, 860 atau 855 gitu ya, ternyata nggak dikasih, nggak dijemput, dan besok naik ke atas 885, beli nggak apa-apa ya, buat fast trade dulu lah. Next ada Jasa Marga nih, yang hari ini lanjut merah, ternyata melemah 1,7%, tutup di 3540, tapi masih oke lah selama dia nggak turun dan tutup di bawah 3480 ya, masih aman disimpan. Buat yang pengen beli juga nggak apa-apa, stop lossnya di bawah 3480 closingnya ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada membal. Volumenya lumayan gede sih hari ini, saya agak gimana gitu. Nah, yang jelas ini hitungannya low risk, jadi sekarang ini kalau misalnya mau beli Jasa Marga, pertimbangan terbesarnya karena ini low risk gitu. Next ada Raja. Si Raja kemarin sempat masuk ke dalam list rekomendasi. Di dalam list rekomendasi itu strategi belinya di 2880. Sebenarnya area belinya itu dari 2960 sampai sini, sampai 2600, tapi karena stop lossnya itu atau range-nya agak lebar, jadi saya pilih area 2880-nya itu highest close sementara sebelum di breakout itu ya, di bulan Agustus di 2880. Ternyata hari ini nggak dikasih, low-nya cuman sampai ke 2910 turunnya hari ini. Ya, buat yang belum punya barang dan masih minat banget incer Raja, besok coba incer di 3080 gitu boleh lah. Siapa tahu lancar ke 3800-an, nggak pakai banyak drama ya. Area yang yang saya incer untuk targetnya sekitar 3850 sampai 4000-an. Mudah-mudahan lancar ke sana. Next ada Nobu. Si Nobu hari ini hijau menguat 1,8%, tutup di 560 ya. Buat yang udah punya barang masih simpen aja dulu, nggak masalah. Selama nggak turun, apalagi tutup di bawah 505 masih aman. Mudah-mudahan lancar ke 650 tuh, ke area cap. Kemudian berikutnya ada BRPT dulu. Mulai masuk ke Barito Group nih. BRPT ya, ini saya mau bahas dari sisi teknikalnya dulu aja. Banyak yang masih incer BRPT ya, karena ini memang trennya masih uptrend, dan setelah naik belum ada tanda-tanda tren naiknya berhenti ya. Jadi kalau kita lihat dari strukturnya, pullback terakhirnya itu ada di 2080. Selama dia nggak turun ke bawah itu, nggak nembus ke bawah 2080 ya, masih relatif aman. Kalau mau diincer-incer boleh. Dan area beli kalau misalnya pengen incer BRPT, coba besok tungguin di 2200-an tuh. Siapa tahu disamperin. Kalau minat ya boleh beli di situ. Stop lossnya cukup di bawah 2080. Atau besok ngegas ke atas 2410, kalau mau disikat juga silakan. Nah, kalau nggak turun ke 2200-an dan langsung naik ke atas 2410, stop lossnya cukup di bawah 2280 aja. Itu sih kalau BRPT-nya. Targetnya ya target paling 2600-an dulu gitu ya, kalau misalnya untuk nge-swing tipis-tipis tuh. Next, kita sekarang bahas si brand. Jadi gini nih ceritanya si brand ya. Muncul berita Pak Prajogo lepas atau jual 8,3 juta lembar saham PT
brand Pareto Renewable Energy. Setelah saya cek di keterbukaan informasi, emang bener ya, jualannya itu di selama 3 hari, jualannya tanggal 11, 12, dan 13. Jadi terakhir jualan tuh hari Rabu kemarin, dari Senin, Selasa, Rabu itu jualan. Ya, Senin, Selasa, Rabu itu jualan. Harganya dapat di sini nih. Ya, lihat sendirilah di keterbukaan informasi. Poinnya adalah yang Pak Prayogo jual saham sebanyak 8,3 juta lembar itu ya. 8,3 juta lembar itu hanya 0,00622% dari kepemilikan Pak Prayogo atas saham brand. Jadi baru dikit banget tuh. Yang jadi fokus saya adalah, saya jadi mikir gini nih, saya jadi ada cocokmologi kalau si brand ini mau digiring mirip kayak si cuan, yang mana incernya MSCI juga, masuk ke MSCI dengan syarat ya free floatnya harus memenuhi dulu nih, minimal free floatnya harus memenuhi kalau si brand ya. Kalau kita lihat market capnya brand lebih gede dari cuan, tapi free floatnya cuan masih jauh, cuan lagi, brand masih jauh, brandnya masih 11%-an, jadi masih ada kurang, agak lumayan tuh, kurang banyak tuh sebenarnya ya, karena minimal tuh kan 15% begitu. Dan ya jadi sisanya sekarang dari 23,6%, sisa 23,59%, hampir nggak berubah sebenarnya kepemilikannya. Segitu 8,3 juta lembar itu ternyata cuman berkurang 0,00622% dari kepemilikan Pak Prayogo atas brand. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah brand ini menarik untuk dibeli oleh retail trader atau investor? Kalau kita lihat dari cocokmologi itu sah-sah aja lah ya, nggak ada salahnya, kalau maksudnya nggak salah kalau kita menganggap jangan-jangan mau mengulang success story-nya si cuan nih, si brand gitu kan. Tapi saya sekarang akan lihat dari respon marketnya. Mau bagaimanapun kita harus lihat si market ngeresponnya kayak gimana tuh ya. Oke, dari kemarin-kemarin saya sering bahas di live Instagram juga, sering saya bahas kalau mau incer sahamnya Pak PP sekarang ini, coba lirik brand. Itu mulai dari tanggal 8 saya ingat saya, atau mungkin tanggal 7-nya juga. Saya lupa mulai kapan, di live IG itu sering dibahas. Kalau kita lihat dari price action atau kondisi harga yang udah kejadian di sini nih. Oke ya, setup kebentuk di bulan April gitu ya. Dari sisi teknikal lah kita lihat. Setup kebentuk di bulan April, kemudian dia ya udah naik sampai target TP2 di 8.950 bahkan sampai 9.000. Sekarang tutup di 9225, menguat 1,4% dibandingkan penutupan kemarin. Inside bar pattern. Jadi brand ini kalau misalnya ternyata besok atau dalam waktu dekat ke depan turun ke 8800 atau lebih bawah, ini ada peluang terkoreksi dan bisa diincar menurut saya. Karena kalau kita lihat dari strukturnya, mulai dari April sampai sekarang aja lah ya, perjalanan harga dari April sampai sekarang dulu aja, itu pullback terakhirnya itu ada di 6775. Jadi gampang ngomong ya, selama enggak ke bawah 6775, brand masih ada peluang tuh ke atas. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah area yang memungkinkan jadi memungkinkan jadi target bagi si brand, menurut saya di 10 ribuan. Kenapa? Karena di sini ada area order block nih, order block ya, dan masih sangat mungkin direspon jadi resisten. Bukan berarti kita abaikan ya, masih sangat mungkin direspon jadi resisten, juga ada kemungkinan di breakout juga. Artinya adalah aware dulu ketika si brand nyampe 10 ribu. Buat yang sudah punya barang dulu lah, sudah punya barang silahkan pasang trailing stopnya. Tetap jangan lupa gunakan atau pasang atau manfaatkan fitur-fitur yang bertujuan untuk mengamankan equity ya. Pasang trailing stop di 8800 kayak, atau sedikit di bawahnya boleh. Dan buat yang baru mau beli, coba lihat intraday.
Sepertinya seru sih. Kalau belinya tujuan belinya untuk hanya jangka pendek aja, ya itu tadi dibeli sah-sah aja, stop loss di 8800 atau sedikit lebih bawah. Atau tunggu di bawah, mudah-mudahan nggak ngegas ke 10.000 dulu ya. Tunggu di bawahnya itu di mana? Di sekitar 8.100-an lah ya, 8.200, 8.100. Ketika membal di situ, silakan dibeli, itu menarik begitu. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih si brand bisa diincer memang, apalagi kalau ada nge-swing ke 8.200, 8.100-an. Tunggu mantul ya kalau memang nge-swing ke situ. Buat yang udah punya barang, jangan lupa pasang trailing stopnya. Dan buat yang mau copet-copet targetnya atau nge-swing atau ya ikutin trennya tipis-tipis, manfaatin sisa range yang masih memungkinkan dicapai yaitu ke 10.000 ya silakan, dengan catatan risiko di 8.800 atau sedikit di bawah itu. Itu ya untuk si brand. Selamat mengincar harga. mudah-mudahan jadi salah satu bahan pertimbangan juga. Oke, sekarang kita bahas saham yang di request di kolom komen. Kali ini yang di request cuma satu nih. Jadi kalau Bapak Ibu mau request saham favoritnya atau saham favoritnya kemarin dibahas sekarang ke skip, silahkan tulis aja di kolom komen di bawah. Saham yang di request adalah BTPS. Oke, pertanyaannya sih target TP1 di berapa? Nah, gini ya, setup yang kebentukan di sejak bulan April tuh ini udah nyampe target full cycle sebenarnya. Meskipun masih tetap ada peluang untuk lanjut ke atas selama nggak turun dan tutup di bawah 1205. Jadi ya memang ini masih menarik si BTPS dipantau. Cuman ketika hari ini turun ke bawah 1470 ini ada satu sinyal untuk TP-TP dulu lah gitu ya. TP-TP dulu nggak apa-apa karena gini loh. Oke, ini udah nyampe target full cycle nih. Tuh, oke. Udah nyampe target full cycle, kemudian di atas ini setelah nyampe target full cycle dan ada rejection, di situ ada CB1 sell dan naiknya kemarin itu nyamperin level pre-entry-nya di 1530, level pre-entry ya. Level entry-nya di 1585, 1580 lah, belum dites. Kemudian ada rejection lagi kemarin inside bar, hari ini di breakdown. Ada kemungkinan dia ya ke bawah dulu, nggak ada salahnya memang kalau ini ke bawah dulu. Atau skenario kedua yang lebih menyenangkan adalah sideways di range 1360 sampai 1630. Cuman yang bikin saya lebih waspada adalah kemarin dia turun udah jemput atau nembus ke bawah level indus punya, ke bawah pullback terakhirnya yaitu di 1410. Makanya ya mending kalau misalnya udah punya barang dan floating profit, exit dulu nggak masalah lah. TP-TP dulu. Kalau misalnya membal setelah nyampe sekitar 1400 kecil, dibeli lagi boleh. Stop loss di bawah 1360. Dan kalau ke bawah 1360, incer di area 1300-an ya. Begitu paling si BTPS-nya. Kemudian berikutnya semoga menjawab ya. Kemudian berikutnya kita bahas stok IDs yang ada untuk besok. Besok hari Jumat 15 Agustus 2025. Ada 3 saham dulu Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada Doit, ini sih harusnya udah punya barang. Buat yang belum punya barang aja sih ya. Karena Doit lagi di area beli dan stop lossnya di bawah 328, jadi hitungannya risikonya relatif kecil ya, relatif nggak terlalu gede lah. Jadi yang minat buat yang belum punya barang silahkan dibeli di 356 boleh lah. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 328 dan target TP1 masih di 450. Begitu. Kemudian yang kedua ada Saratoga. Si Saratoga hari ini menguat dan tutup di 1865. Dengan tutup di 1865 sebenarnya ini ada dominant break ya. Bagus sebenarnya. Kemudian strukturnya kalau kita cuma lihat dari bukan cuma lihat sih, memang ini udah nggak downtrend ini strukturnya, udah cenderung uptrend malah karena dia udah bikin cok setidaknya waktu breakout 1930 ya. Jadi udah oke nih. Kemudian di sini juga sempat ada break structure kalau kita lihat
harganya dari April sampai sekarang aja. Nah, singkat cerita, buat yang pengen beli Saratoga mau langsung disikat di 1865 sebenarnya nggak masalah. Tapi untuk memperkecil resiko, ngantri di 1805 juga nggak ada salahnya juga sih ya. Stop loss ya kalau turun, dan tutupan ya, tutupannya di bawah 1740. Dan target TP 1 dari setup dominant break ini maksud saya itu ada di 1940. Target TP2 nya di 2060. Mudah-mudahan sih bisa nyampe lebih tuh, nyampe target TP2 dari setup yang sebelumnya yaitu di 2470-an. Mudah-mudahan bisa ke sana ya. Paling enggak sih ke 2000 udah lumayan lah ini. Ya. Kemudian yang ketiga ada TBLA. Si TBLA hari ini menguat ceritanya. Menguat 4%, tutup di 775, dan ada satu sinyal bullish reversal yang menarik. Jadi strateginya gampang, ngantri aja biar nggak terlalu gede risikonya ya. Karena stop lossnya di bawah 740, jadi strategi belinya ngantri di 760 dulu aja. Stop loss kalau turun dan tutupan di bawah 740. Target incer di 800-an dulu ya, 800, 815 dulu. Mudah-mudahan sih bisa ke 850-an, tapi hati-hati kalau udah nyampe 800-an dulu. Itu dulu ya, itu dulu 3 saham dari kami. Dan Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.